Tapi dokter, ini dokter Malun itu juga menyinggung soal lonjakan protein akibat vaksin yang katanya dapat berakibat pada sejumlah organ anak. Artinya ini tidak benar, dokter? Ya, kan kalau kejadian, itu kan vaksinasi sudah dilakukan cukup lama ya. Vaksinasi COVID yang mRNA ini kan sudah cukup lama. Harusnya kan sudah banyak laporan. Ya. Jadi, coba dengan logika sederhana saja ya Mbak, sederhana saja, dengan virus ganasnya saja, ya, untuk anak-anak itu 99% dia tidak bergejala, gejalanya ringan saja, bahkan OTG, ya, anak-anak itu. Kita ingin vaksinasi karena ingin memutus mata rantai supaya anak ini tidak jadi OTG, ya kan? Maka ada bagian dari virus itu yang kemudian dibuat vaksin. Jadi kalau dengan virus utuhnya saja anak-anak itu tidak bermasalah, apalagi hanya dengan bagian dari virus tadi yang tujuannya memang hanya untuk merangsang imunitas spesifik, dalam hal ini pembentukan antibodi. Oke, dokter. Jadi saya kira orang tua tidak perlu khawatir. Ya. Oke, orang tua tidak perlu khawatir. Tapi dokter, vaksin disebut dapat menyebabkan perubahan mendasar pada sistem kekebalan tubuh anak seperti diatur ulang begitu dok, secara genetik sehingga tidak dapat diperbaiki. Ini penjelasannya seperti apa sih dokter? Ya, tanyalah sama dokter Malon tadi. Tapi kan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Buat saya ini nggak masuk akal sama sekali ya. Ini sebuah statement yang bombastis ini memang menarik perhatian masyarakat, bahkan di luar negeri dan di dalam negeri ya. Tapi kita kan mesti berdasarkan scientific base ya. Seperti apa yang sebetulnya terjadi, ya. Makanya nanti coba diklarifikasi lagi juga dengan pakar vaksinologi, ya, mungkin dari Bio Farma atau dari yang lainnya, seperti apa sebetulnya. Tapi saya sebagai klinisi, ya, di organisasi profesi, selama sepanjang karir saya menjadi dokter anak, ya, vaksin itu yang ada malah membuat penyakit-penyakit yang ganas dan berbahaya menjadi hilang. Ya. Justru kalau cakupan vaksinasi menurun, penyakit-penyakitnya muncul kembali seperti difteri, tetanus, polio, ya, pertusis. Ya. Justru dampak vaksinasi itu ketika cakupannya menurun, masyarakat galau, ya, galau massal, ya, ada 40% saja masyarakat galau massal, cakupan vaksinasi menurun di bawah 60%. Itu kejadian luar biasa atau wabah penyakit itu bisa terjadi kembali. Jadi ini hati-hati dengan menyikapi statement-statement kelompok anti vaksin seperti ini yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat kita. Ya. Nah, lalu himbauannya berarti dokter untuk masyarakat menyikapi pernyataan-pernyataan seperti ini yang mungkin belum juga bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak mempengaruhi sikap dan justru memberikan dampak negatif di tengah masyarakat. Seperti apa dokter? Ya, yang pertama, cobalah lebih cerdas memilah informasi yang masuk. Ya. Jangan hanya sekedar ini ada dokter asing, dokter bule, produsen yang bikin ini, begitu ya. Kemudian kita percaya mentah-mentah saja ya. Selalu mencari sumber informasi yang kompeten, ya, yang kompeten. Dan lihatlah di lapangan seperti apa. Vaksinasi ini kan udah lama ya. Ini bukan hal baru gitu. Dan yang dampak dari vaksinasi itu kita bisa rasakan sendiri, ya, bisa kita rasakan sendiri. Jadi menurut saya orang tua itu jangan terlalu cepat menerima sumber-sumber yang tidak jelas, apalagi hanya sekedar dari WA group yang menyebar kemana-mana, ya. Tapi cobalah gunakan logika, ya, dan kemudian cari informasi dari sumber-sumber yang kompeten dan bisa dipercaya. Ya, kalau untuk vaksinasi bolehlah lihat sumber dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya, dari IDI, ya, kemudian juga dari lembaga-lembaga lain yang memang scientific based, ya, saya kira itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah berbagi penjelasannya bersama kami di Kabar Siang. Sehat selalu, Dok. Ya, makasih Mbak.